Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat belajar dari rumah. Jangan sampai kita mengeluh atau menyerah dimanapun kita bisa menuntut ilmu. Baik, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat jurnal umum, yaitu memposting dari bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Mari ikuti videonya. Baik, di sini sudah ada beberapa transaksi. Di sini ada 6 kali transaksi dengan tanggal yang berbeda-beda. Lalu bagaimana caranya kita memasukkan ke jurnal umum atau membuat jurnal umumnya? Sebelum itu, mari kita ikuti dulu atau kita pelajari dulu cara memasukkan ke dalam posisi debit atau kredit. Mari kita perhatikan berikut ini. Di sini ada tabel saldo normal, di mana di sini memberikan keterangan. Di sini ada nama akun. Ini ada keterangan nama akun. Kemudian ada aset atau harta di bagian nama akun ini. Kemudian ada utang atau kewajiban, ada modal dan pendapatan juga beban. Ini yang bisa kita lakukan sebagai pedoman bagaimana cara kita memasukkan transaksi tersebut ke dalam debit atau kredit. Baik. Ini kita coba. Yang pertama ada nama akun di sini. Ada nama akun. Pertama aset harta. Di sini ketika dia bertambah, lihat, ketika dia bertambah untuk harta ini atau aset, posisinya di debit. Oke. Kemudian apabila aset atau harta ini mengalami pengurangan atau berkurang, maka posisi dalam jurnal umum adalah pada bagian kredit. Saldo normalnya adalah debit. Oke. Baik, sekali lagi, jadi ketika harta atau asetnya bertambah, ada di posisi debit, kemudian kalau dia berkurang ada di posisi kredit. Sekarang kita masuk ke utang. Untuk utang atau kewajiban, apabila posisi utang ini berkurang, maka letaknya di debit. Oke, ingat kalau berkurang ini sebaliknya dari aset yang tadi. Kemudian apabila utang ini bertambah, posisinya ada di kredit. Jadi sebaliknya ya. Lanjut. Kemudian saldo normalnya kredit. Kita coba lagi untuk yang modal. Modal ini apabila dia bertambah, posisi ada di debit. Dan apabila berkurang, posisinya ada di debit. Kemudian apabila bertambah, posisinya ada di kredit. Lalu pendapatan. Apabila dia berkurang, posisi ada di debit. Kemudian apabila bertambah, posisi ada di kredit. Lalu yang terakhir, beban. Apabila bertambah, masuk ke posisi debit. Apabila berkurang, masuk posisi kredit. Nah, di sini saldo normalnya kredit, debit. Nah, jadi inilah sebagai acuan kita bagaimana cara memasukkan bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Karena dengan ini insya Allah akan memudahkan kita membuat jurnal umum. Baik, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini ada lihat. Pada tanggal, kita pakai warna dulu biar jelas. Tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaannya PT Jaya Abadi. Jadi dari ilustrasi ini Pak Jaya akan membuka usahanya namanya PT Jaya Abadi. Sebagai modalnya diambil dari uang pribadinya sebesar 500 juta. Oke, diambil 500 juta. Nah, bagaimana kita masukkan ke dalam jurnal umumnya? Kita kembali ke tabel pengdebitan dan pengkreditan tadi. Di sini keterangannya menginvestasikan uangnya. Nah, setelah menginvestasikan berarti otomatis ada uang yang masuk ke dalam PT Jaya Abadi.
Dari mana modal pribadi punya Pak Jaya? Kita lihat ini. Lihat. Nah, di sini ada keterangan ketika masuk sebagai harta ke perusahaan berarti dia bertambah. Ada posisi debit bertambah sebesar 500 juta, kemudian modal bertambah pada posisi kredit. Langsung kita buat jurnalnya. Contohkan, kita ambil tanggalnya. Ambil tanggalnya tadi tanggal 5 Januari ya, 5 Januari 2018. Di sini 5 Januari 2018. Lalu keterangannya apa? Keterangannya sudah jelas tadi bahwa balik kemari, Pak Jaya menginvestasikan uangnya. Nah, berarti kan ada kas masuk. Oke, di sini kas masuk. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, apabila dia posisi debit, untuk penulisan dia mepet ke garis ya. Oke, kemudian untuk di kreditnya, untuk masuknya uang sebesar 50 juta. Oke. Lalu di kreditnya apa? Di kreditnya berarti karena modal bertambah, di sini modal bertambah ada di posisi kredit. Kita masukkan modalnya bertambah berarti di sini modal. Harus dibiasakan ketika menulis posisi kredit, dia agak menjorok ke dalam. Seperti ini boleh. Kata di sini berarti posisinya 50 juta. Nah, dengan demikian berarti antara debit dan kredit ini seimbang. Itulah pencatatan dalam jurnal umum. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang kedua. Tanggal 11 Januari 2018 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor. Kita cari kata kuncinya di sini berarti dibayar. Kalau namanya dibayar berarti ada uang keluar. Berapa jumlahnya? 20 juta. Keterangannya apa? Untuk sewa kantor. Baik. Nah, inilah clue-clue atau kata kunci yang akan kita memudahkan kita untuk membuat jurnal umum. Baik, di sini kita langsung masukkan tanggal 11 Januari. 11 Januari 11 Jan 2018 dibayar uang sejumlah 20 juta. Berarti kalau dibayar, yang namanya dibayar ini berarti ada pengeluaran. Kita ingatkan dulu, berarti kas keluar. Langsung kita tulis saja di sini, kas keluar. Sebesar berapa kasnya? Sebesar 20 juta. 20 juta. Lalu di debitnya apa? Di debitnya di sini ada keterangan untuk sewa kantor selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu kan jangka waktu 12 bulan. Sedangkan semua bulan belum kita jalankan atau belum kita lewati. Jadi namanya keterangannya berarti sewa dibayar di muka. Baik. Lalu di sini posisi debitnya sama 20 juta. Oke, mudah kan? Inilah caranya memposting ke jurnal umum. Kembali ke sini. Oke, kita lanjut lagi untuk tanggal 15. Nah, oke, baik untuk tanggal 15. Kita cari kata kuncinya, membeli peralatan dan perlengkapan. Berarti ada 2 clue di sini, yaitu membeli peralatan dan perlengkapan kantor. Berapa harganya? Masing-masing sebesar 10 juta untuk peralatan, 5 juta untuk perlengkapan. Tanggal 15 Januari, kita buat lagi.
15 Januari 2018. Pertama apa dibeli? Di sini adalah peralatan. Peralatan. Berapa nominalnya? Peralatannya masuk ke perusahaan ya. Jadi dia posisi debit. Lihat di sini. Nah, berarti kan dia sebagai aset. Berarti kalau aset bertambah posisi di debit. Oke. Masuk kemari. Peralatan sebesar, kita lihat tadi berapa? Sebesar 10 juta. 10 juta. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita turun. Yang keduanya ada lagi perlengkapan 5 juta. Ini perlengkapan masih posisi debit. 5 juta. Lalu bagaimana di kreditnya? Di kreditnya otomatis ketika belanja atau mengeluarkan uang secara tunai, apa yang berkurang? Ya, kas yang berkurang. Berarti di sini kita masukkan kas. Penulisannya agak menjorok ke dalam supaya kita tidak tertukar. Baik, berarti di sini sebesar berapa kas yang keluar? Kita jumlahkan dari peralatan dan perlengkapan ini. Kalau kita totalkan berarti semuanya sebesar 15 juta. Baik. Bagaimana seimbangkan antara debit dan kredit? Nah, inilah. Di debitnya ada 2, yaitu peralatan dan perlengkapan. Di kreditnya kas keluar sebesar 15 juta. Oke, baik. Kita lanjut untuk transaksi berikutnya. Sini tanggal 20 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Nah, di sini sudah jelas ya. Ada keterangan menerima, berarti kas masuk. Lihat tanggalnya 20 Januari 2018. Kalau kas masuk, kita lihat kemarin. Berarti apa? Harta bertambah. Posisi pada debit. Oke, kita lihat. Kas masuk sebesar 10 juta ya. Dari penjualan tunai. Baik. Lalu di kreditnya pendapatan dari usaha ya. Kita pendapatan dulu saja boleh. Ini sebesar 10 juta. Oke, ini sudah balance. Oke, 10 juta, 10 juta. Kita lanjut tanggal 25. Kita cari kata kuncinya apa di sini? Membayar. Nah, kalau membayar berarti ada kas keluar atau kasnya berkurang. Gaji pegawai sebesar 20 juta. Ini kata kuncinya. Tanggal 25 Januari. Kita pakai jan saja. 2018. Membayar gaji karyawan. Ya. Kalau namanya membayar gaji, catat di sini adalah beban gaji. Seberapa besar? Sebesar 20 juta rupiah. Buat 20 juta. Lalu di kreditnya, karena dibayar tunai atau langsung, dia mengurangi kas. Kita kasih ke dalam. Yang tadi ya. Kasnya kita kasih ke dalam. Berapa di sini kasnya? Kasnya sebesar 20 juta. Baik, tetap seimbang. Harus seperti ini. Jangan mencatat lurus di samping debit seperti ini. Ini membingungkan dalam nanti pencatatan berikutnya. Oke. Tanggal terakhir dari kata kuncinya
Dibeli peralatan. Nah, kalau sudah kata dibeli berarti kas keluar sebesar 50 juta. Oke, 50 juta. Baru dibayar. Nah, ada kata baru dibayar sebesar 20 juta. Berarti di sini belum dibayar semua atau masih ada yang kredit. Bagaimana pencatatannya? Kita lihat. Oh, di sini belum ada tanggalnya. Kita buat tanggalnya boleh tanggal 27 Januari 2018. Dibeli peralatan. Oke, berarti dibeli peralatan 27 Januari. Kata kuncinya di sini peralatan. Total peralatannya berapa? Kita lihat sebesar 50 juta. 50 juta. Lalu berapa kas yang keluar? Kas yang keluar yang sudah dibayar baru dibayar 20 juta. Ini kas keluar kredit 20 juta. Lalu kalau kita bandingkan di sini antara debit dan kredit ini tidak terjadi keseimbangan. 50 juta dan 20 juta. Loh, sisanya kemana? Sisanya kita masih punya utang usaha sebesar berapa sisanya berarti? 30 juta. Nah, setelah dicatat seperti ini, lihat, utang bertambah kok ada posisi kredit, kita kembali lagi ke sini. Pada tabel saldo normal. Lihat, utang itu dikatakan beban. Lihat. Apabila dia bertambah, oh sorry, ini beban ini tadi ketika membayar gaji. Di sini ada utang nih, utang kewajiban. Apabila bertambah, posisinya ada di kredit. Nah, jadi kita nggak bingung lagi. Baik. Nah, di sini kan utang, posisinya berarti ada di kredit. Baik, inilah sepintas mengenai bagaimana cara membuat jurnal umum dan bagaimana kita memahami tabel saldo normal ini supaya kita memudahkan memasukkan di posisi debit atau kredit. Baik, untuk berikutnya nanti kita lanjutkan di buku besar. Jadi saya rasa untuk kali ini cukup sampai dia pembuatan jurnal umum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.